Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ninyo Manuartini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik perkuliahan tentang kebutuhan nutrisi pada pasien terminal. Jadi topik ini juga merupakan salah satu topik yang harus kita pahami, terutama merawat pasien terminal, apalagi pasien terminalnya berusia lanjut dan kebutuhan nutrisinya merupakan salah satu hal penting sebagai penunjang kesembuhan pasien tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah memahami nutrisi dan komponennya, kemudian memahami berbagai macam cara pemberian nutrisi pada pasien, khususnya salah satunya itu pasien terminal, kemudian memahami pentingnya nutrisi pada pasien terminal itu sendiri. Sebagai pendahuluan, kita mungkin mengetahui bahwa tubuh kita memerlukan energi untuk berbagai macam, seperti misalnya menjaga fungsi organ tubuh secara fisiologis, misalnya fungsi-fungsi organ tubuh kita, kemudian mempertahankan suhu tubuh, kemudian pembentukan berbagai macam enzim, terutama pada anak-anak, misalnya pada proses pertumbuhan, kemudian pergantian sel yang rusak, seperti misalnya kita mengalami luka, cedera. Nah, nutrisi ini sangat penting digunakan untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Secara umum, kalau kita berbicara tentang nutrisi, itu tidak lepas kaitannya dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, jadi metabolisme ini merupakan rangkaian proses biokimia pada sel tubuh yang meliputi ada namanya proses anabolisme, di mana proses itu cenderung bersifat membangun di dalam tubuh kita, dan juga proses katabolisme, yaitu terjadinya pemecahan nutrisi ataupun komponen-komponen yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian untuk menghasilkan energi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi seseorang. Yang pertama itu adalah faktor fisiologis, seperti misalnya kebutuhan metabolisme basal, artinya dalam keadaan diam pun, dalam keadaan istirahat pun, tidak melakukan aktivitas apapun, tubuh kita tetap memerlukan nutrisi atau komponen esensial untuk melakukan fungsinya, untuk menjalankan kehidupannya, fungsi kehidupan tubuh kita, termasuk misalnya pembakaran, metabolisme sel itu sendiri. Kemudian ada juga faktor patofisiologi. Ya, tubuh kita akan memerlukan banyak atau tambahan nutrisi jika kita mengalami gangguan, misalnya mengalami penyakit tertentu, baik itu bersifat infeksi ataupun cedera. Jadi seperti di awal tadi saya sampaikan, salah satu kebutuhan nutrisi kita adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, di sini juga mungkin hal yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi termasuk faktor sosial ekonomi seseorang. Jadi bagaimana budaya seseorang, bagaimana keadaan ekonomi seseorang, ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya. Secara umum, kalau kita review kembali konsep nutrisi itu sendiri. Jadi nutrisi adalah zat-zat gizi atau zat lain yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Dalam artian, nutrisi itu bisa digunakan untuk menjaga kesehatan atau nutrisi dibutuhkan untuk mencegah penyakit, bahkan membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu penunjang penyembuhan dari suatu penyakit. Nah, di sini yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah, jadi konsep nutrisi ini mencakup keseluruhan proses dalam tubuh manusia, baik itu dalam menerima makanan dan juga menggunakan bahan-bahan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, termasuk mengeluarkan sisanya. Ya, jadi ada input, kemudian ada proses, ada output. Jadi kita memasukkan makanan, dicerna di dalam tubuh kita, lalu sisanya atau ampas residu itu dikeluarkan melalui proses, misalnya eliminasi BAB salah satunya.
Nah, jadi penting sekali nanti di pengkajian kita menilai input masukan nutrisi yang kita berikan ke pasien, juga menilai pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasien itu sendiri. Kemudian bila kita melihat lebih lanjut status nutrisi pasien kita, ada faktor penting dalam menentukan status nutrisi. Yang pertama itu adalah proses pemecahan makanan yang terjadi di dalam tubuh pasien tersebut, apakah itu berjalan secara normal, kemudian bagaimana pencernaannya, ya, bagaimana absorpsi, proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh seseorang, dan juga asupan makanan yang diberikan. Nah, jadi nanti di poin asuhan keperawatan, terutama di poin pengkajian, hal ini penting sekali kita review atau pahami lebih lanjut. Ternyata nutrisi itu artinya walaupun kita sudah banyak memasukkan komponen nutrisi ke dalam tubuh pasien, jika pada saat atau proses pencernaan terjadi gangguan, proses penyerapan terjadi gangguan, jadi asupan makanan, asupan nutrisi pada pasien kita itu belum tentu terpenuhi secara optimal. Nah, kemudian di sini mungkin yang perlu kita perhatikan adalah tentang konsep keseimbangan energi. Ya, jadi nutrisi yang kita berikan ke pasien kita secara umum memang kita fokuskan untuk membentuk energi di dalam tubuh pasien. Jadi energi adalah kekuatan untuk bekerja. Nah, bekerja yang dimaksud di sini tidak semata-mata untuk melakukan aktivitas fisik. Bekerja yang dimaksudkan di sini termasuk untuk sel itu sendiri, memelihara sel itu sendiri, kemudian melakukan aktivitas sel itu sendiri, itu juga termasuk bekerja bagi sel tubuh kita. Jadi manusia membutuhkan energi untuk terus-menerus berhubungan dengan lingkungannya. Ya, jadi pergerakan di dalam tubuh kita sendiri, termasuk misalnya fungsi pencernaan, jantung, paru, dan lain sebagainya, termasuk aktivitas kita secara aktif, misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan kita. Nah, kita di sini akan berbicara tentang keseimbangan energi. Nah, jadi keseimbangan energi bisa kita hitung berdasarkan berapa sih total pemasukan energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dikurangi berapa sih kebutuhan atau pengeluaran energi kita, baik itu untuk pemeliharaan di dalam tubuh kita, ataupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas tambahan. Atau bisa kita berikan rumus, pemasukan energi itu sama dengan total pengeluaran energi, ya, itu panas, ditambahkan kerja, ditambahkan energi yang disimpan, atau basal energi kita dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang penting juga kita pahami adalah tentang BMR, ya, basal metabolisme rate. Nah, di sini adalah energi yang digunakan tubuh pada saat istirahat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa sih seseorang itu walaupun nggak mengerjakan apa-apa kok tetap lapar? Ya, nah inilah kita butuh yang namanya basal metabolisme rate. Ya, artinya ada istilahnya basal metabolisme rate, di mana itu energi yang memang kita gunakan di tubuh kita pada saat istirahat, ya, atau tidak mengerjakan apa-apa. Nah, misalnya untuk pergerakan jantung, pernafasan, ya, peristaltik usus, dan kegiatan-kegiatan kelenjar tubuh, termasuk dalam proses misalnya kelenjar endokrin yang menghasilkan enzim dan lain sebagainya. Kemudian di sini BMR atau kebutuhan energi basal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya usia. Ya, jadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, misalnya balita, bayi, balita, toddler, jadi kadang-kadang nutrisi esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan itu difokuskan pada saat itu. Nah, kemudian kalau mungkin usia dewasa lebih banyak kita memerlukan nutrisi untuk misalnya menghasilkan energi seperti misalnya karbohidrat, lemak. Nah, tetapi kalau yang balita itu cenderung ke protein untuk pertumbuhan, kemudian vitamin, mineral seperti itu. Jadi usia itu sangat berpengaruh. Begitupun lansia.
Jadi lansia dia membutuhkan sedikit nutrisi tetapi sangat esensial. Jadi ada beberapa nutrisi penting yang harus kita kaji sesuai dengan kebutuhan lansia tersebut. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini misalnya kalau perempuan karena dia misalnya ada menstruasi, mungkin dia membutuhkan zat besi yang lebih tinggi daripada laki-laki pada fase dia mengalami menstruasi. Seperti itu. Misalnya, kemudian laki-laki pekerja berat, mungkin dia memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk menghasilkan energi. Kemudian tinggi badan, berat badan, seperti itu. Jadi berpengaruh, ya. Kemudian adanya kelainan endokrin, kemudian suhu lingkungan. Kadang-kadang kita berpikir di suhu dingin kita tidak membutuhkan energi, ternyata itu kurang tepat. Karena pada saat suhu lingkungan dingin, metabolisme tubuh kita meningkat dan kebutuhan kita akan nutrisi atau komponen dari nutrisi itu untuk pembakaran itu lebih tinggi. Nah, apalagi kalau kita dalam keadaan sakit, hamil, dan stres. Nah, ini biasanya kebutuhan kita akan energi itu semakin meningkat. Tetapi untuk bisa memasukkan ke dalam tubuh, kadang-kadang kita mengalami permasalahan. Nah, kemudian ini adalah penjelasan lanjutnya ya. Jadi usia itu sangat berpengaruh, kemudian jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ya kelainan endokrin ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kelainan endokrin yang berhubungan dengan hormon tiroksin. Ya, jadi pada pasien hipertiroid, ya, kemudian ada pasien yang hipotiroid yang mempengaruhi kecepatan dari metabolisme tubuh pasien tersebut. Kemudian bila kita lihat lebih lanjut, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Ya, seperti misalnya peningkatan BMR itu sendiri, aktivitas tubuh kita, ya, faktor usia, suhu lingkungan, penyakit, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, jadi ada elemen nutrien atau zat gizi itu terdiri dari apa saja sih ya? Jadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, yang di belakang ini adalah airnya. Jadi itulah beberapa komponen penting dalam nutrisi. Ya, kita memerlukan karbohidrat untuk pembakaran sumber energi, protein untuk pertumbuhan, lemak, vitamin, mineral, dan air yang kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama misalnya tentang karbohidrat itu sendiri. Ternyata di dalam tubuh kita, jadi sumber energi utama itu kurang lebih 80% dari energi yang dihasilkan dalam tubuh kita itu berasal dari karbohidrat. Nah, saya contohkan di sini misalnya salah satunya berasal dari beras. Ya, beras ini adalah makanan pokok kita orang Indonesia, tetapi bisa juga berupa roti, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut, ternyata 1 gram karbohidrat itu bisa kalau di metabolisme sempurna dalam tubuh kita, itu bisa menghasilkan 4 kilokalori. Ya. Kemudian, nah ini sudah saya sampaikan tadi sumber-sumbernya. Nah, fungsinya yaitu yang pertama itu sumber energi utama bagi otak dan saraf. Membuat cadangan tenaga tubuh, ya, pengaturan metabolisme lemak, dan efisiensi penggunaan protein. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber utama. Artinya di sini dia mempengaruhi metabolisme lemak dan juga protein. Artinya jika karbohidrat dalam tubuh kita sudah terpenuhi, nah ini biasanya lemak dan proteinnya apa istilahnya itu bisa disimpan. Nah, gitu. Jadi kalau misal makanya orang diet kalau dia mau membakar lemak biasanya ya karbonya ini yang dikurangi karena hubungannya ke sini ya pengaturan metabolisme lemak dan efisiensi penggunaan protein. Kemudian kalau kita berbicara tentang protein ya protein nabati misalnya dari tempe ya kemudian hewani dari daging dan juga dari susu bisa kita dapatkan protein ya. Kemudian ini 1 gramnya itu juga sama menghasilkan 4 kilokalori. Jadi hampir mirip dengan karbohidrat. Nah, fungsinya adalah menjaga keseimbangan cairan asam basa dari tubuh kita, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan terutama pada fase anak-anak. Ya, jadi
kita sangat, artinya anak-anak sangat memerlukan protein untuk meningkatkan pertumbuhan pada anak-anak tersebut, ya, pemeliharaan sel dan pertumbuhan sel. Kemudian pengaturan metabolisme enzim dan hormon, kemudian sumber energi, ya, tempat menyimpan dan meneruskan sifat keturunan, ya, sifat-sifat keturunan, fungsi genetiknya di situ. Artinya dia sangat memerlukan protein. Ya, ini berkaitan dengan apa istilahnya itu, aktivitas seluler di kromosom sel-selnya. Kemudian, nah ini lemak, ya. Mungkin banyak yang takut sama lemak. Nah, ternyata lemak ini juga berfungsi bagi tubuh kita. Nah, jadi lemak jenuh, lemak tak jenuh, kemudian lemak esensial. Nah, jadi yang kita perlukan untuk tubuh kita adalah lemak esensial dan lemak baik, ya, yang bisa dimetabolisme oleh tubuh kita sendiri. Nah, dari sumber bisa juga berupa lemak nabati, ya, yang bisa kita ambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya salah satu minyak dari kelapa sawit, kemudian dari minyak kelapa biasa, ya, atau mungkin lemak hewani yang diekstrak dari hewan, ya. Nah, ternyata 1 gram ini menghasilkan 9 kilokalori, lebih tinggi dari karbohidrat dan protein, ya. Kemudian fungsinya adalah memberi kalori, ya, melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh dinding usus. Jadi ada beberapa vitamin yang memang memerlukan lemak untuk larut di dalam tubuh dan bisa diserap, ya. Kemudian memberi asam lemak esensial yang saya sampaikan tadi. Makanya saat orang berbicara tentang lemak, jangan langsung takut, ya, seperti itu. Jadi lemak ini juga kita perlukan untuk sebagai komponen nutrisi dalam tubuh kita. Nah ini vitamin dan mineral, ya, banyak sekali ada vitamin dan mineral, ya, vitamin A, B, C, E, K, ya, B12, ya, dan juga mineral, ya, misalnya magnesium, kalsium, ya, Fe. Jadi banyak sekali vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, jadi fungsi utama vitamin juga membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Jadi mineral di sini membantu misalnya membangun jaringan tulang. Contohnya misalnya kalsium, ya. Kemudian mengatur tekanan osmotik dalam tubuh, kemudian memberi elektrolit untuk keperluan otot dan saraf. Kemudian ada juga membantu dalam pembuatan berbagai macam enzim. Nah, jadi komponen nutrisi dalam tubuh kita inilah yang harus kita usahakan jaga keseimbangannya. Apalagi kita merawat pasien. Jadi harus benar-benar ada konsul nutrisi. Ya, jadi kita misalnya kita lihat pasiennya penyakitnya apa, kemudian kebutuhan nutrisinya seperti apa. Jadi nanti di piring makan itu harus benar-benar melingkupi semua komponen-komponen nutrisi yang dibutuhkan. Baik itu dari segi karbohidratnya, kemudian lemaknya, proteinnya, vitamin dan mineralnya. Itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, kita akan lanjutkan ke asuhan keperawatan nutrisi terutama pada pasien terminal. Nah, ini mungkin secara umum juga berlaku untuk pasien-pasien yang dirawat biasa, ya. Nah, misalnya yang pertama kita lakukan pengkajian. Nah, penting sekali kita mengkaji riwayat keperawatan dan dietnya pasien ini. Ya, diet yang kita maksud di sini bukan mengurangi makan, tetapi pengaturan makanannya dia seperti apa. Ya, contoh misalnya yang pertama ya dari segi ekonomi, apakah kira-kira pasien itu bisa nanti mencukupi kebutuhan nutrisinya, ya. Jadi berapa sih sebenarnya anggarannya dia untuk makan? Ya, kemudian kita kaji juga makan minum kesukaan pasien tersebut, apakah dia ada makan minum pantangan, ya, dan juga waktu atau pola makannya pasien. Ya, jadi jumlah, jenis, jadwal itu penting sekali kita perhatikan kalau kita mengkaji apa istilahnya itu nutrisi yang akan kita berikan ke pasien kita. Nah, kemudian untuk pasien-pasien khusus misalnya terutama yang dengan penyakit kritis dan penyakit terminal, apakah ada diet yang dilakukan secara khusus? Ya, contoh misalnya pasien
kritis, terminal dengan penyakit jantung, ya, kemudian disertai dengan diabetes, disertai dengan hipertensi. Jadi penyakit-penyakit komorbid khusus itu juga memerlukan nutrisi dan diet yang khusus. Kemudian adakah peningkatan atau penurunan berat badan? Ya, berapa lama? Ya, dari kapan dia sudah mengalami peningkatan atau penurunan berat badan? Jadi penting sekali dikaji, ya. Kemudian status kondisi fisik pasien yang dapat meningkatkan diet, ya, seperti misalnya pada kasus-kasus dengan penyakit, salah satunya misalnya demam berdarah, ya, atau demam biasa, ya, atau dengan penyakit-penyakit komorbid yang lainnya. Kemudian hal lain yang mungkin kita bisa kaji yaitu status kesehatan. Bagaimana keadaan kesehatannya pasien ini? Karena ini juga bisa meningkatkan kebutuhan nutrisi atau mempengaruhi metabolisme tubuhnya pasien tersebut. Termasuk kultur dan kepercayaan, status sosial ekonomi, ya itu penting sekali kita kaji. Karena ada beberapa budaya misalnya yang tidak mengizinkan misalnya masyarakatnya makan makanan tertentu. Nah, sehingga misalnya pasien ini sampai mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang misalnya didapatkan dari makanan-makanan tersebut. Nah, ini penting kita kaji. Jadi nanti dalam perencanaan mungkin kita bisa merencanakan alternatif yang lain, ya, misalnya memenuhi nutrisi tersebut tetapi dengan alternatif sumber atau makanan yang lain. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah faktor psikologis, ya, perasaan seseorang. Ya, misalnya seperti tadi misalnya ada pasien kita takut sekali mendengar kata karbo. Ya, setiap misalnya mengatakan karbohidrat, dia sudah ketakutan. Ya, misalnya dikit saja makan karbo dia sudah merasa nanti dia akan bertambah berat badannya. Kemudian mendengar kata lemak, ya misalnya makanannya mengandung lemak padahal lemaknya itu lemak esensial, ya dia sudah ketakutan lebih dulu sehingga dia mengurangi bahkan tidak sama sekali, ya no karbo, ya no lemak gitu misalnya. Nah, ini harus benar-benar apa istilahnya itu kita kaji psikologisnya pasien terhadap makan jika dia sampai mengalami gangguan atau malnutrisi di beberapa komponen nutrisi tersebut. Kemudian hati-hati juga ya, misalnya pasien kita menerima informasi yang salah tentang makanan dan cara berdiet. Ya, makanya saya bilang tadi ya diet itu mungkin cenderung ke pengaturan makan, bukan semata-mata ke mengurangi makan. Ya, jadi mengurangi makan misalnya tadi karbonya sama sekali karbonya itu tidak dikonsumsi. Padahal kita tahu tadi karbo itu juga erat kaitannya dengan metabolisme lemak, metabolisme protein. Nah, itu nih. Jadi penting sekali mungkin dikaji kebutuhannya dia terhadap komponen nutrisi itu seberapa dan bagaimana cara mengatur apa istilahnya itu jumlah makan, jadwal makan, jenis makan itu ya untuk pasiennya. Kemudian yang penting juga saat kita melakukan pemeriksaan fisik termasuk pada pasien terminal kita, misalnya bagaimana sih keadaan fisiknya pasien kita? Ya, misalnya dia apatis, kesadarannya lesu, lemah, lesu, apalagi kalau pasien fase terminal kita sudah di penurunan kesadaran. Jadi kita harus benar-benar mengkaji nutrisinya itu nanti cara dan pemberiannya seperti apa. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Kemudian dari faktor berat badan, apakah pasien kita sudah obesitas atau malah kurus sekali, ya. Kemudian bagaimana dengan otot-ototnya, apakah mengalami kelemahan otot, ya. Apalagi sampai tidak mampu melakukan activity daily living-nya. Jadi aktivitas untuk kehidupan sehari-harinya dia. Sistem sarafnya, ya, fungsi gastrointestinal, apalagi nanti misalnya sampai pasien kita mengalami anoreksia, ya, konstipasi, diare, ya, flatulensi, ataupun fungsi livernya terganggu. Karena tadi kan proses itu ada input, ada proses, ada output. Nah itu, jadi kalau salah satu fungsi pencernaannya terganggu, ya ini juga tidak akan bisa memetabolisme asupan nutrisi yang kita berikan secara optimal. Kemudian fungsi
vaskuler pasien secara umum, ya. Kemudian apa istilahnya itu, keadaan umum yang berkaitan misalnya keadaan rambut, ya, kusam, kering, ya. Kemudian kulit kering, pucat, ada iritasi, ya. Kemudian bibir, ya, kering pecah-pecah, ada bengkak di gusinya, ada stomatitis, ya. Kemudian membran mukosa mulut itu cenderung pucat. Hati-hati juga membran mukosa bibir, ya. Misalnya pasien kita mengarah ke kurang Fe, zat besi, ya. Itu misalnya, itu penting sekali juga kita kaji. Kemudian di gusinya pasien, ya, ada peradangan, ada perdarahan, ada sariawan, ya, lidah juga nih. Jadi secara umum saluran pencernaan baik yang bisa kita lihat dengan kasat mata ataupun mungkin jika diperlukan mungkin beberapa penunjang untuk mengetahui bagaimana fungsi gastrointestinal itu mungkin perlu dilakukan. Nih. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut di pengukuran antropometri, ya, berat badan ideal pasien itu seberapa, ya. Jadi yang mungkin kita ketahui selama ini yaitu tinggi badan dikurangi 100 plus minus 10% kali tinggi badan dikurangi 100. Nah itu, jadi ring normalnya berapa. Kemudian lingkar lengan, ya, misalnya untuk yang perempuan, untuk laki-laki yaitu kisaran 28 cm kurang lebih, ya. Kemudian lipatan kulit. Jadi itu mungkin beberapa yang bisa kita ukur di pasien kita untuk mengetahui bagaimana sih status nutrisinya pasien. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan lab, ya nanti misalnya pada saat kita mengkaji dan merawat pasien, terutama yang pasien terminal, ada beberapa nilai lab yang mungkin perlu kita lihat sebaran hasilnya. Ya, salah satunya itu bagaimana keadaan albuminnya pasien, ya, kemudian transperinnya seberapa, HB-nya, ya, bun SC-nya, itu ya, kemudian kreatinin mungkin itu, karena itu berat kaitannya nanti dengan asupan protein, kemudian asupan zat besi, mineral di pasiennya kita. Nah, kemudian untuk diagnosa yang kita angkat itu bisa kelebihan nutrisi, bisa juga kekurangan nutrisi. Ya. Nah, untuk rencana keperawatannya di sini bisa kita lakukan dengan konsep ONEC, ya. Yang pertama itu observasi tanda-tanda gangguan nutrisi, baik itu dia kelebihan ataupun kekurangan, sesuai dengan pengkajian yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian untuk nursing treatment-nya, nah di sini kita bisa berikan suplai nutrisi secara oral, ya, enteral maupun parenteral. Nanti kita contohkan di belakangnya. Kemudian edukasi, ya, berikan HE tentang pentingnya nutrisi bagi penyembuhan pasien, baik itu kepada pasien sendiri ataupun kepada keluarga pasien. Karena sering sekali pada saat perawatan pasien, terutama pasien terminal, itu perawat tidak bisa mengerjakan full sendiri, ya. Apalagi pemenuhan nutrisinya ini kan harus bertahap, tidak bisa sekalian. Apalagi kalau pasiennya penurunan kesadaran, cenderung aspirasi, tidak bisa kita satu kali brek gitu ngasih asupan makanan. Jadi bertahap. Jadi di sini pentingnya perawat yang merawat berkolaborasi dengan keluarganya. Ya, bagaimana caranya mengobservasi apa yang terjadi, ya. Kemudian penting juga kita berkolaborasi dengan tim lain, ya, misalnya tim medis, misalnya dalam pemberian vitamin tambahan dan nutrisi tambahan yang mungkin bisa disuplai secara total parenteral atau parenteral. Nah, kemudian kalau perlu kolaborasi dengan ahli gizi di sini, misalnya konsul gizi untuk menghitung berapa sih kebutuhan nutrisi pasien kita untuk penyembuhannya dan tidak sampai memperberat kerja dari fungsi organnya tersebut, ya, karena kita tahu kalau pasiennya di fase terminal ada penurunan fungsi organ, apalagi kalau penurunan fungsinya itu berkaitan dengan gastrointestinal, berarti semakin banyak kita berikan juga asupan makanan, ya, jadi pencernaannya juga akan semakin meningkat. Nah, itu perlu sekali dikaji, artinya kolaborasi tim di sini untuk menentukan. Kemudian ini adalah beberapa contoh pemberian nutrisi yang saya ambil di website, misalnya dengan cara peroral, jadi kita membantu pasien kita makan minum, ya.
Jadi setelah kita kaji, kita rencanakan makanannya seperti apa, ya kita bantu, ya kita dampingi sambil bercerita. Nah, kemudian kalau bisa misalnya dia sendiri, kita temani, ya kita bantu caranya. Kemudian yang enteral, ya yang enteral ini misalnya terpaksa kita berikan misalnya melalui feeding, ya standar feeding, ya. Nah, kemudian kalau yang parenteral, kita menggunakan bantuan IVFD, ya dibolus, ya bisa jadi ya dimasukkan ke dalam tubuh pasien seperti itu. Baik, Bapak Ibu adik-adik, ya para mahasiswa yang berbahagia, demikian materi tentang asuhan keperawatan kebutuhan nutrisi, ya baik itu pada pasien umum ataupun pada pasien terminal. Jadi di sini yang paling utama adalah kita harus memahami dulu bahwa nutrisi itu ada komponen-komponen utama yang harus ada dalam nutrisi yang kita berikan ke pasien. Baik itu dari segi karbohidratnya, lemaknya, vitamin, mineral, protein, itu harus ada, ya, dan harus dihitung, ya, karena kebutuhan masing-masing pasien itu berbeda, apalagi berbeda usia, berbeda jenis kelamin, kemudian berbeda penyakit yang dialami. Itu penting sekali. Nah, jadi kalau kita yang merawat pasien, kalau bukan bidangnya kita di situ, ya tidak apa-apa kita konsulkan ke ahli gizi. Jadi setelah konsul ahli gizi, kita mendapatkan advice, nah di situ baru kita yang membantu memberikan ke pasien-pasiennya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini juga dapat membantu pengetahuan adik-adik mahasiswa terutama. Jadi nanti kita akan bisa merawat pasien kita lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri sesi kuliah kita pada kesempatan ini. Terima kasih.